Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, apa kabarnya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar SKI, Sejarah Kebudayaan Islam, yang mana pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai salah satu kompetensi dasar yang ada di dalam materi SKI, yaitu terkait dengan kebudayaan masyarakat Mekkah sebelum Islam. Artinya dalam materi ini kita membahas bagaimana kebudayaan masyarakat Mekkah sebelum datangnya Islam. Dari segi geografis, Arab itu atau Mekkah itu terletak di kawasan Asia Barat yang lebih dikenal dengan Jazirah Arab. Di sebelah timur itu berbatasan dengan Teluk Oman dan Persia, dan juga di sebelah utara berbatasan dengan Sam dan Palestina. Lalu berikutnya di sebelah selatan itu berbatasan dengan Teluk Aden dan Samudra Hindia, dan di sebelah barat berbatasan dengan Laut Merah dan juga dengan terusan Suez. Inilah sebagai letak geografis dari Jazirah Arab atau Mekkah, negeri Mekkah itu. Lalu berikutnya, masyarakat Mekkah sebelum datangnya agama Islam dikenal dengan sebutan masyarakat jahiliyah, di mana pada saat itu masyarakat ini tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka dikatakan sebagai masyarakat jahiliyah karena mereka menyembah kepada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Di antara tradisi atau kebudayaan mereka ialah pertama dari segi bentuk sembahan, mereka menyembah kepada berhala. Berhala yang mereka buat sendiri, mereka ciptakan sendiri, lalu inilah dianggap sebagai Tuhan yang akan menyelamatkan dan tempat mereka untuk minta tolong. Dari segi peribadatan ini, maka jelas dalam ilmu tauhid dikatakan bahwa mereka ini telah bersifat musyrik, artinya menduakan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah salah satu alasan kenapa mereka dikatakan sebagai masyarakat jahiliyah, yang artinya masyarakat yang bodoh. Bodoh dalam arti mereka tidak kenal siapa yang semestinya mereka sembah. Lalu berikutnya, sebagai tradisi atau kebudayaan mereka sebelum adanya Islam, masyarakat Mekkah ini selalu mengubur anak perempuan hidup-hidup. Ketika lahir seorang anak perempuan, maka mereka akan kuburkan hidup-hidup. Karena mereka beranggapan bahwa anak perempuan ini adalah pembawa aib bagi keluarga. Sebaliknya dengan anak laki-laki, apabila yang lahir itu laki-laki, mereka akan pelihara, akan rawat, akan besarkan. Dengan harapan ketika nanti si anak ini besar, dia bisa dibawa untuk perang dan menambah jumlah dalam golongan atau suku mereka. Maka perempuan yang lahir ketika itu mereka akan kubur hidup-hidup karena dianggap perempuan ini adalah makhluk yang lemah yang tidak akan bisa membela dirinya dan dia akan membawa aib bagi keluarga. Dengan keyakinan seperti itulah maka timbul budaya ketika itu. Asalkan lahir anak perempuan, bayi perempuan, maka akan mereka kubur hidup-hidup. Lalu berikutnya, budaya yang negatif dari masyarakat Mekkah sebelum Islam adalah kebudayaan minum minuman keras atau khamar. Mereka suka minum arak, mabuk-mabukan, dan juga di samping itu mereka gemar untuk berjudi dan juga melakukan pencurian atau perampokan. Dan masih banyak lagi sebenarnya tradisi-tradisi masyarakat Mekkah atau kebudayaan-kebudayaan mereka ketika itu yang mereka tampilkan segala macam bentuk kemaksiatan karena tidak adanya tuntunan agama. Inilah tradisi dan kebudayaan mereka sebelum datangnya agama Islam. Namun di samping itu, selagi pun mereka ini memiliki kebudayaan yang bersifat negatif, namun ada juga sisi positifnya. Sisi positif dari masyarakat Mekkah ini antara lain mereka dalam kehidupan mereka itu, mereka memiliki mata pencaharian berdagang.
Artinya mereka sukses dalam menjalankan usaha mereka sebagai pedagang. Dan ini mayoritas dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di perkotaan. Masyarakat yang tinggal di perkotaan memiliki mata pencarian berdagang. Namun berbeda dengan masyarakat yang tinggal di pedalaman atau pedesaan. Masyarakat yang tinggal di pedesaan, mata pencahariannya adalah bertani dan juga memelihara hewan ternak. Sifat mereka suka berpindah-pindah. Maka masyarakat yang tinggal di pedalaman ini disebut dengan masyarakat nomaden. Artinya masyarakat yang tidak menetap. Kenapa mereka berpindah-pindah? Karena mereka mencari makanan untuk hewan ternak mereka. Yang berikutnya, tradisi yang bernilai positif di tengah-tengah masyarakat Mekah sebelum Islam adalah adanya sifat atau kemampuan untuk menyusun syair atau lagu. Di masyarakat Mekah, membuat syair adalah sebuah kebanggaan. Ketika syair yang terbaik itu telah ditampilkan, yang di pasar namanya pasar Ukas, hasil yang terbaik itu akan ditempelkan di dinding Ka'bah. Maka karya atau syair yang disusun dan ditempelkan di dinding Ka'bah ini membawa rasa bangga tersendiri bagi sang penyusun syair. Dia akan merasa bangga dengan hasil karyanya karena sudah layak untuk ditempelkan di dinding Ka'bah. Lalu berikutnya, sebagai budaya positif dari masyarakat Mekah ialah budaya menghormati tamu. Apabila mereka kedatangan tamu, ada orang bertamu ke rumah atau ke dalam kelompok mereka, mereka akan sambut dengan sedemikian rupa. Mereka akan bangga ketika mereka dapat menjamu tamu mereka dengan sebaik mungkin. Inilah nilai-nilai positif, budaya-budaya positif masyarakat Mekah yang dulunya sebelum ada Islam sudah menjadi kebudayaan di tengah-tengah mereka. Lalu yang terakhir adalah menepati janji. Janji mereka anggap adalah sebuah kehormatan. Ketika mampu mereka menepati janji dengan tepat pada waktunya, maka merupakan marwah dan juga harga diri bagi mereka. Tetapi sebaliknya, ketika janji telah mereka ucapkan, lalu mereka ingkar, maka mereka merasa harga dirinya turun karena tidak dapat menepati janji. Wibawa mereka rasakan turun berkat mereka tidak dapat menepati janji yang telah terlanjur mereka ucapkan. Inilah barangkali sebagai materi yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan ini terkait dengan kebudayaan masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam. Ada budaya negatif dan ada juga budaya positif. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.